Silakan. Terima kasih Pak Anies telah meluangkan waktunya kemarin. Mungkin langsung saja Bapak berkenan menyampaikan visinya. Semoga tidak lebih 15 menit Pak. Mudah-mudahan masih cukup waktu buat teman-teman diskusi. Silakan Pak. Masih mending daripada KPU 2 menit lah. Ya menit nggak cukup pula, gitu kan? Susah. Panjang. Terima kasih buat teman-teman semua dan secara khusus yang sudah memfasilitasi tempatnya Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Pak Gunawan Pagaru. Terima kasih dan pertama buat presentasinya yang bagus tadi. Ini teman-teman sahabat Abi, saya hormati Mas Abi dan seluruh jajaran teman-teman di sahabat. Ibu boleh tepuk tangan buat sahabat Abi. Juga ini teman-teman timnas yang hadir bersama di sini. Saya tidak sebut namanya, pokoknya kalau ada latihan SD berarti anggota timnas gitu. Amin, amin. Gitu. Amin. Terus teman-teman Fauzi dan teman-teman penyandang disabilitas, terima kasih sudah pada hadir. Lalu teman-teman semua, para sineas, para orang yang peduli pada perkembangan film Indonesia dan semua saja yang ikut memilih hadir. Saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Lalu apa yang mau didiskusikan di sini? Sebetulnya saya tadi ketika mendengarkan disampaikan Pak Gunawan, kemudian tadi sempat ngobrol juga di belakang. Saya ada beberapa slide kalau boleh. Tadi itu ngaturnya gimana? Ngaturnya saya bisa operasikan dari sini atau bisa dari sini ya? Memang saya itu cenderung operasikan sendiri. Oke, bisa? Oke, siap. Saya pinjam ini ya buat naruh. Jadi teman-teman sekalian, kita berdiskusi di sini tentang memajukan perfilman Indonesia. Saya akan sampaikan bahwa cara pandang kami terhadap pembangunan di dalam beberapa aspek, misalnya pembangunan manusia, baik itu aspek kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, itu harus dipandang semua yang kita kerjakan itu sebagai investasi, bukan dipandang sebagai cost. Karena kalau dipandang sebagai cost, kita langsung berbicara tentang bagaimana mengendalikan cost itu supaya seefisien mungkin. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan berpikir bagaimana yang kita nanti dapat dari apa yang kita keluarkan sekarang. Itu cara pandang yang kami ingin sampaikan di sini. Jadi ketika bicara tentang ini dan film ini, saya cerita sedikit ya. Saya masa kecil saya ini saya menikmati sekali nonton film. Yang rasanya pada waktu itu agak unik buat kami yang di Jogja. Ada film yang di bioskop. Kalau di Jogja ada film yang di GKU. GKU itu namanya Gedung Kuliah Hukum. Itu gedung seperti ini yang kira-kira bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang mahasiswa. Nah, di GKU itu sering dipasang film-film yang tidak muncul di bioskop. Nah, ini film-film yang dipilih oleh Fakultas Fisip mungkin di situ kan, itu GKU Fisip. Yang mengajak saya siapa? Ayah dan ibu saya. Jadi ayah ibu saya itu mengajari nonton film. Dan ajar nonton filmnya apa? Nonton film di GKU. Film-film yang dipilih hampir semua adalah film-film kalau yang kriteria tadi itu yang paling ujung, yang pada dapat award yang belum tentu langsung dari di pasaran. Tapi itu film-film yang ditayangkan di GKU dan kami rutin. Nanti boleh dicek pada era itu GKU itu yang nonton mahasiswa, yang nonton keluarga mahasiswa atau keluarga kampus, film-film yang bagus-bagus bermutu dan ini pengalaman saya masa kecil. Lalu ketika di layar lebar sama,
Kami itu sering nonton, dan di rumah setelah selesai nonton film nanti suka diskusi tentang apa yang tadi kita tonton sama-sama. Apa saja yang tadi terjadi di dalam film itu menjadi obrolan. Padahal kan yang ditonton itu bukan dokumenter, yang ditonton itu imajinasi, adalah hasil imajinasi yang diwujudkan, dan itu menjadi bahan. Lalu saya merasakan sekali betapa ini adalah medium yang powerful. Saya rasa semua ahli di bidang ini pasti tahu persis. Ini membentuk kesadaran kolektif kita di bangsa tentang masa lalu, masa depan, dan lain-lain. Nah, saya membayangkan, Bapak sekalian, kami ingin kira-kira sederhananya film Indonesia, dan kalimat ini itu munculnya sesungguhnya pertama kali ketika saya berdiskusi soal perfilman saat bertugas di Kemdikbud, yang kemudian sering saya pakai dalam urusan lain. Tapi mulainya waktu itu dalam urusan kebudayaan dan perfilman. Kita ingin industri film kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kalimat pikiran ini itu munculnya sesungguhnya pada saat kita berbicara perfilman. Bagaimana jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bagaimana menjadi tamu mempesona di negeri orang. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, menurut hemat kami, pemerintah harus menakar diri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Punya kewenangan belum tentu tahu apa duduk masalahnya, dan belum tentu tahu apa yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau tadi diceritakan tentang ekosistem perfilman, saya mau buat singkat aja karena kalau fakta-fakta semuanya di sini udah pada tahu. Ini saya udah nyiapin sebenarnya. Fakta ini kan sudah tahu nih. Baru 20% punya layar bioskop, 69% ada di Jawa, kemudian 63% warga Indonesia penikmat film bajakan. Ini kan fakta gitu ya. Iya, lalu tadi ceritakan di Indonesia satu layar 400.000 orang, ada 278.000 juta penduduk, layarnya cuma 2.100. Di Korea 50 juta penduduk, layarnya 5.000. Lalu tadi diceritakan juga nih, 1 dari 10 lulusan sekolah film tidak terserap di industri link and match. Ini apa ya? Fact yang semua udah pada tahu sebetulnya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Kita ingin tuan rumah di negeri sendiri dan tamu pesona di negeri orang. Jadi bayangannya, visi kedepannya itu bisa begitu. Nah, bagaimana melakukannya? Dalam bayangan kami, itu memperkuat peran negara dalam membangun budaya sinema di Indonesia. Peran negara harus ditingkatkan, dan koreksi kalau saya salah ya, ini bukan saya ngomong di antara teman-teman perfilman, tapi pengalaman saya berinteraksi dengan orang-orang film, hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Hampir semua orang film itu nature-nya idealis. Kalau tidak idealis rasanya nggak ada di film. Betul ya? Nah, orang-orang idealis itu biasanya tidak lalu bisa menerjemahkan itu di dalam produksi yang secara komersial itu akan baik. Ini kan dilema di mana-mana tuh. Saya juga sering kali ketemu oleh seniman-seniman itu yang pada maju biasanya istrinya jago manajemen atau suaminya jago manajemen. Tapi kalau suami istri dua-duanya di artis biasanya ya begitu-begitu aja gitu. Ini menggambarkan ada satu fakta di dalam ekosistem ini yang negara harus hadir. Jadi kami membayangkan satu investasi besar-besaran untuk ekosistem film nasional. Jadi harus ada komitmen fiskal. Kalau negara itu harus komitmennya fiskal yang cukup untuk membuat ekosistem yang tadi sudah digambarkan. Jadi ekosistemnya apa sih ininya, aspeknya? Satu soal pendidikannya, betul ya, tadi sampaikan itu. Kemudian yang kedua adalah aspek produksi, yang ketiga aspek distribusi, kemudian ekspedisi dan apresiasi dan literasi. Nah, ini teman-teman, kalau kami berpandangan
ketika kami bertugas, maka kami ingin agar teman-teman di dalam industri perfilman itu merumuskan 4 hal. 1, apa yang dikerjakan sekarang yang harus diteruskan, ditinggalkan. Yang kedua, apa yang ada sekarang yang harus dikoreksi. Koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang kita kerjakan sekarang. Yang bikin repot, yang bikin rumit, yang mengganggu. Regulasi yang luar biasa efektif dalam menghambat dunia film. Yang keempat, ada hal baru apa yang harus kita kerjakan supaya ekosistemnya sehat. Nah, kami lihat kenapa fokusnya pada ekosistem, karena ini adalah industri kreatif yang dibutuhkan oleh ekosistem yang sehat. Kalau ekosistemnya sehat, maka semua pelaku yang ada di dalam industri ini akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, tugas negara itu membangun ekosistem yang sehat, menyiapkan ekosistem yang sehat, bibit yang baik. Ini karena kita pakai istilahnya ekosistem. Ekosistem ini kan istilah yang biasa dipakai dalam biologi sebenarnya. Ekosistemnya kira-kira begini, bibit yang bagus perlu tanah yang subur baru bisa tumbuh. Tapi dia tidak akan tumbuh dengan baik kalau iklimnya tidak sehat. Iklimnya, cuacanya nggak baik. Bibitnya di mana? Bibitnya di rumah, bibitnya di sekolah, karena itu pendidikan vokasi perlu ada. Kemudian tanahnya di mana? Nah, ini tanahnya tempat kegiatan produksi, unit usahanya, itu adalah production house-nya, itu tanahnya yang buat bibit tumbuh. Lalu iklimnya di mana? Nah, iklimnya adalah regulasi yang bisa membuat tanah itu makin subur. Bagaimana financing dibuat regulasinya agar bisa dapat permodalan yang cukup. Bagaimana financing untuk bisa membangun layar yang banyak di mana-mana. Itu semuanya sifatnya pada cuaca. Jadi saya membayangkan sekalian, di dalam urusan ini kita ingin duduk melihat apa yang dibutuhkan, lalu negara invest. Dan dalam pandangan kami, kalau negara invest di sini, dampaknya untuk kemakmuran Indonesia itu dahsyat. Dampaknya dahsyat. Teman-teman sekalian, kalau datang ke pertokohan-pertokohan di Indonesia, di Jakarta, maka akan terbayang berapa jumlah restoran Korea yang ada di sini sekarang. Itu dahsyat betul. Jepang itu dahsyat betul. Dan itu semacam turunan dari keberhasilan industri kreatif yang ada di Korea, yang menyebabkan kita semua memiliki keinginan tahu, keinginan melihat. Nah, saya sempat perhatikan itu film-film yang dibuat ini, kalau udah sampai kepada makan itu di zoom in kalau bahasa kita. Ditunjukkan makanannya, ditonjolkan makanannya, cara makannya segala, sampai kita pengen makanan itu. Dan kita ketika pengen makanan itu, kita cari pula di ini, seperti yang kita tonton di film tadi gitu. Itu makannya begitu, cara makannya. Saya kira ini cara promosi luar biasa gitu. Coba kita begitu, gudeg gitu kira-kira gitu. Pisang goreng pula gitu. Ya, maksud saya ada banyak sekali ruang kemakmuran yang muncul kalau kita membangun ekosistem ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ruang produksi film yang nyaman dan aman bagi seluruh pelaku film. Yang ketiga adalah akses yang merata dan inklusif terhadap dunia perfilman di seluruh Indonesia. Nah, saya pernah melihat, saya pernah melakukan hal yang setara ini. Kami coba share sedikit beberapa hal yang pernah kita kerjakan, yang saya kerjakan ketika saya bertugas di beberapa hal yang pernah kami kerjakan ketika kita bicara memajukan perfilman di Indonesia selama kami bertugas di kementerian maupun ketika di DKI. Saya ingat ketika DKI kita dengan menggunakan PD Pasar Jaya memanfaatkan
ruang-ruang di pasar untuk menjadi layar bagi pemutaran film-film kita. Nah, kita ingin sekali merangsang anak-anak untuk menjadi atau terinspirasi masuk ke dunia perfilman. Waktu itu kita sengaja melakukan kelas inspirasi sinema, di mana duta-duta film itu datang ke sekolah-sekolah dan berbagi pengalamannya. Kalau kita bisa kerjakan banyak hal terkait ini, akan punya inspirasi, punya efek yang cukup besar. Di samping yang tadi diceritakan, pembentukan pusat pengembangan film di Kemdikbud ini badan yang sengaja dibuat karena pada waktu itu saya melihat tidak ada kantong negara yang bisa menyalurkan fiskalnya. Jadi sekalian, ketika membangun badan, jangan dibayangkan badan itu yang akan berbuat. Badan itu dibutuhkan untuk alokasi anggaran bisa dilewatkan. Jadi jangan bayangkan badannya nanti mengerjakan semua. Tapi kalau tidak ada kantongnya, maka dia akan tersebatas sebagai kegiatan. Tapi kalau ada kantongnya, maka badan ini bisa bermitra dengan warga itu dengan badan usaha maupun dengan badan hukum lainnya, swasta, untuk memajukan perfilman lewat badan ini. Jadi saya tidak membayangkan membangun badan untuk mengerjakan semua urusan perfilman, tapi membangun badan untuk menjadi channelnya negara dengan industri perfilman. Lalu soal waktu itu, soal beasiswa film, ini kembali ke sini. Bagaimana ke depan? Ada beberapa yang kami bayangkan. Satu adalah pengembangan talenta. Yang dua, dukung penuh produksi film. Yang ketiga, perlindungan bagi pelaku perfilman. Yang keempat adalah memperbanyak eksibisi film. Yang kelima adalah memperkuat data, hukum, dan regulasi. Jadi 5 ini yang kami bayangkan hendak kami kerjakan di Indonesia. Jadi pengembangan talenta ini tadi disebut juga link and match untuk para siswa, kalau itu SMK atau mahasiswa, kalau itu di kampus. Kemudian alokasi anggaran untuk residensi dan fellowship untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian program pengembangan script lab untuk para penulis. Ini contoh-contohnya. Jadi di antara aspek-aspek ini, teman-teman sekalian, dukung penuh produksi film itu bantuan pendanaan dan insentif pajak dari pemerintah, lalu peran sentral BPI sebagai mitra penting di Dijen Kebudayaan Kemdikbud, kemudian film inklusif yang ramah disabilitas, yang ini kita ingin dorong juga. Lalu perlindungan bagi pelaku film, ini perlindungan dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual. Lalu di sini ada ruang untuk apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman. Lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang ekspresi. Nah, yang keempat terkait peningkatan jumlah layar. Jadi pemerataan bioskop. Kalau tadi kita mendengar faktanya baru 22%, rasanya kita harus tingkatkan. Saya sempat mendiskusikan ini, apakah kita kejar rasio ataukah kita kejar distribusi? Karena kalau kita kejar rasio, misalnya di Korea itu 1.400.000, kalau kita, Indonesia sekarang 1.400.000, kalau kita mau kejar angka ideal 100.000, barangkali itu angka ideal. Tapi angka ideal ini barangkali tidak akan membuat sebaran kita gradual meningkat. Kalau saya membayangkan pada fase awal itu mengejar semua kabupaten kota di Indonesia harus punya layar di setiap kabupaten kota. Kejar fase itu. Kalau fase itu sudah, baru kita meningkatkan rasionya. Jadi yang satu adalah distribusinya, baru yang kedua rasionya. Karena kalau kita kejar rasionya, saya khawatir nanti kita akan fokus di tempat-tempat yang banyak penduduk nih.
yang kurang penduduknya mungkin tidak akan lewat. Sementara begitu kita bisa memperhitungkan jaring distribusi negara kepulauan dan jaring distribusi benar, maka kedepannya peningkatan jauh lebih baik. Nah, kemudian pusat-pusat sinema tadi sempat ditunjukkan juga di beberapa wilayah. Kami termasuk yang model setuju dengan itu, Pak. Daripada satu yang difokuskan, lebih baik kita kembangkan di berbagai tempat supaya secara geografis pun lebih mudah untuk dijangkau. Lalu festival-festival film itu harus difasilitasi oleh negara, khususnya festival film berstandar. Jadi kita akan punya standar yang lebih tinggi dan alokasi anggaran yang diberikan itu harus cukup di sini. Lalu yang kelima terkait perkuatan data dan data hukum dan regulasi. Di antaranya adalah perbaikan dan integrasi data lintas instansi. Ini problem utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia itu adalah kita memiliki banyak sekali data, tapi datanya tidak ngobrol satu sama lain. Datanya nggak ngobrol satu sama lain, satu sendiri-sendiri. Jangankan sebangsa, saya pernah ngalami di DKI, nggak usah di DKI, ini serius, ini kejadian. Saya tugas di Kemdikbud nih. Ini kejadian betul. Saya tugas di Kemdikbud. Ada data siswa dan ada data guru. Uniknya sekolah, kan begitu? Di sekolah ada guru, ada siswa. Itu ketika saya cek di Kemdikbud, database-nya dua database yang beda. Yang satu database siswa namanya Dapodi, yang satu database guru namanya Padamu Lebih. Dua-duanya dikelola oleh dirjen yang berbeda. Ngobrol enggak? Nah terus gimana kita mensinkronkan ini? Terus ketika mau disinkronkan sulit setengah mati, karena data itu seperti properti pribadi. Saya tugas di DKI, sama DKI itu ada pajak, ada pengurusan izin bangunan, ada tata ruang, itu kemudian ada data kependudukan. Satu-satu semuanya punya database sendiri. Nah, akhirnya saya sempat kumpulkan semua harus jadi satu. Di Kemdikbud begitu, harus jadi satu. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan keluar dari barisan. Tidak, nggak lucu. Dan di DKI kita jadikan satu, namanya Jakarta Satu. Teman-teman sekarang boleh cek, namanya Jakarta Satu. Itu adalah hasil integrasi seluruh data yang ada menjadi satu database. Dan itu sekarang satu-satunya data berbasis spasial yang ada di Republik Indonesia adalah itu. Itu hasil pemaksaan yang luar biasa. Karena saya katakan pada semua, bila tidak setuju, tidak apa-apa, mundur saja. Jadi saya tidak melarang tidak setuju. Tapi kalau mau di barisan ini, maka harus integrasi. Begitu diintegrasikan, maka yang terjadi adalah percakapan antar database. Kalau percakapan ketemu yang nggak sinkron di mana, dan ketika ketemu nggak sinkron di mana, mudah sekali kita membuat kebijakan. Nah, saya rasa ini hal yang sama terjadi. Tadi kan ceritakan tuh, kita nggak tahu berapa sutradara kita tidak tahu di mana saja lokasi talenta kita, tidak tahu siapa saja yang berminat invest di bidang ini. Oh, banyak sekali tuh. Yang database itu tidak pernah ngobrol jadi satu. Nah ini salah satu hal kita ini. Sehingga harapannya nanti kita akan punya pusat data dan arsip film yang berstandar internasional. Lalu tentu saja yang terakhir ini harapan semua kita, bajaknya film itu, pembajakan itu diberantas. Karena ini kalau ban itu yang bocor itu di sini nih. Jadi ini salah satu. Tapi faktanya tadi proporsinya ternyata gede juga yang menikmati film-film bajakan di kita. Nah, kesadaran soal ini harus dibangun. Jadi bapak sekalian teman-teman, ini yang menjadi 5 fase yang kita kerjakan, dan harapannya dengan ini maka pelaku perfilman Indonesia makin mudah berkarya, makin diapresiasi negara, dan ujungnya bisa juga makin sejahtera hidupnya. Mantap. Pokoknya inilah, kalau semua niat baik diaminkan dulu aja.
niat baik, keinginan baik kan amin kan gitu. Ya, jadi inilah yang menjadi rencana gagasan kami. Oh, nggak keluar di situ. Tolong dibuat. Oh, rupanya nggak nyambung lagi di sini. Oh, iya, sorry. Jadi saya gerak-gerak tadi nggak kelihatan ya. Oke. Ini kira-kira. Jadi kita berharap nantinya ekosistemnya sehat. Jadi untuk sekalian yang saya hormati, kami ingin agar industri perfilman kita kuat. Jadi yang kita bayangkan adalah empowering dalam industri film dan memperkuat semua pelaku-pelaku agar bisa menghasilkan karya terbaik karena ekosistemnya dibuat sehat. Dan bagi negara harus ada kesadaran ini investasi. Dan kalau investasi, maka kita akan perlu waktu untuk menyaksikan returnnya. Tidak ada semua orang investasi tahu investasi sekarang hasilnya besok nggak ada. Hasilnya itu pasti perlu waktu. Dan saya beberapa kali menunjukkan contoh di Korea itu. Mereka investasi serius itu pertengahan 80-an, awal 90-an dengan anggaran yang luar biasa besar. Tapi mereka tahu bahwa ini akan menghasilkan return kemudian. Nah ini yang harus kita sabar. Nah kita kadang-kadang pengen investasi sekarang sebelum pilpres berikutnya udah bisa tunjukkan fotonya. Ya, kita kan pengen bangunan yang sebelum pemilu berikutnya bisa difoto. Nah sementara yang begini-begini itu kan nggak bisa difoto. Pembangunan manusia itu mau difoto apanya coba? Bangun ibu hamil dipikirkan, itu hasilnya 20 tahun lagi. Mau difoto apanya ibu hamil yang sehat itu? Gak ada, lalu yang bisa ditunjukkan gak bisa. Jadi kita ini perlu kesabaran melihat proses ini semua. Nah saya rasa itu dibutuhkan pesan moral dari kepemimpinan nasional supaya alokasi untuk investasi ini disadari oleh para pengambil kebijakan yang relevan agar bisa disetujui, agar bisa kemudian dieksekusi. Tapi saya yakin jumlah dan stok talenta kreatif kita tidak kurang dan tidak kalah. Yang dibutuhkan adalah iklim yang sehat supaya mereka bisa tumbuh. Ya, terima kasih Pak Anies. Pak Gunawan 1-0 atau 2-0 sudah dijawab sama Pak Anies banyak. Tapi mungkin ada satu pertanyaan. Saya pengen menarik begini. Pernah ada apa? Waktu itu kita mungkin setuju bahwa multidisiplin. Kalau itu kompleks. Dalam itu faktanya memang ada di mana-mana, termasuk di pemerintah ada di mana-mana. Film ada di Dikbud, film ada di Kemenparekraf, film ada di Perindustrian, Keuangan, Kemenlu, gitu. Satu sisi teman-teman film sebetulnya bahagia Pak, film ada di mana-mana. Tapi lama-lama sebagian besar teman-teman kemudian menyadari, oh ternyata ibu kita banyak. Apa ini? Ibu orang film tuh. Oh iya. Tapi sayangnya ibu diri semua. Iya, tanpa mereduksi kasih sayang ibu diri juga ada pastinya kan. Gitu. Nah, menurut Pak Anies dan kompleksitas film ada di mana-mana, fungsinya juga banyak. Kalau Pak Anies jadi presiden, film itu mau dibikin diurus oleh siapa Pak? Kayaknya Pak. Ini, kalau saya deh, ketika bicara tentang bagaimana mengurus yang lebih baik, itu jangan tanya pada yang mengurus, tapi tanya pada yang mau diurus. Anda paling senang diurus oleh siapa? Bagaimana mengurus Anda yang baik? Kenapa? Ini tuh bukan
bukan seperti kegiatan pemerintah yang bisa ditata sebelumnya. Ini itu ruang kreasi dan ruang yang gini teman-teman, tidak pernah ada, atau bukan tidak pernah ada, terlalu ekstrim, tidak pernah ada, sangat minim ada regulasi yang mendahului kreasi. Coba kalau bisa kasih contoh saya, regulasi yang mendahului kreasi. Hampir semua kreasi itu muncul lebih awal dari regulasi. Hampir semua. Dan regulasi itu selalu terlambat dibandingkan kreasi. Nah, untuk industri yang penuh dengan kreasi, jangan dibuat tempat yang membuat kaku. Justru membuat kreativitas ini bisa muncul. Jadi kalau dipandang lebih baik single body, maka sepakati single body itu apa, lalu peran negara lewat itu. Dulu ketika saya tugas di Kemdikbud, kami untuk mengalokasikan anggaran untuk membuat itu bisa berperan, kami buatkan badan dulu. Tapi badan itu bukan menjadi yang menyelenggarakan semuanya. Badan itu yang mendukung semua. Lalu yang kedua, jadi teman-teman, itu kira-kira. Lalu apakah nanti bentuknya badan, apakah nanti bentuknya kementerian, itu wadah. Wadah itu bisa, kalau menurut hemat saya, bisa urutannya diubah. Bukan wadahnya dulu baru dipikirkan isinya. Isinya dulu baru dibuatkan wadahnya. Karena kalau tidak, nanti proses pembuatan wadah itu lamanya nggak kira-kira. Teman-teman ingat dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu. 2014 saya jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dipisah dengan Dikti. Jadi Kemdikbud sendiri, Dikti sendiri, jalan 5 tahun. Proses pemberesannya itu 2 tahun lebih, pemisahan ini. 5 tahun kemudian digabung lagi. Oke. Baru ini mencoba dituntaskan, hampir selesai. Kemudian Kemristek Dikti jadi satu lagi. Waktu itu Kemdikbud jadinya. Ditambah lagi dengan Ristek kemudian. Jadi begini teman-teman, energi kita habis, uang kita habis di dalam mengurusi urusan organisasi. Menurut saya inilah yang membuat kita ini seringkali habis tenaganya. Jadi menurut hemat kami tentukan satu negara. Dan dari sisi kami, kita, kalau saya nih, saya akan sangat terbuka sekali. Yang penting ekosistemnya sehat, yang penting industrinya tumbuh, yang penting pelaku-pelakunya bisa berkarya dengan baik. Itu kira-kira orientasinya. Jadi kemudian teman-teman, yang ini ada satu aspek dari semua katakan lupa nih sekarang, terkait dengan nanti aja nanti lupa saya. Tadi tengah ngomong saya ingat tuh, terus ngomongin yang lain doang, terus baliknya lupa. Nanti saya kalau ingat saya ngomongin lagi. Iya. Sembari Pak Anies mengingat kembali, kita juga sama lihat Pak Anies, memang film itu lokomotif industri kreatif ya. Dengan film bergerak, ada banyak gerbong yang ditarik. Kita kehadiran Ivan Chen, Mas Ivan Chen yang hari ini menjadi perwakilan dari industri kreatif. Boleh Mas Ivan Chen menyampaikan pandangan, bertanya kepada Pak Anies? Mohon singkat padat. Silakan, mungkin teman-teman dibantu di Mas Ivan di sana. Oke, saya dulu Bang. Kemarin saya sama Pak Gunawan nih, sama-sama buat studi banding di Korea sebenarnya. Jadi kita lihat ekosistem di sana yang paling mendasar di Indonesia itu saya pikir Ikhlas sudah melakukan ya. Pertama adalah Indonesia selalu menyusun nomenklatur di pemerintah itu untuk dulu baru satu. Mungkin itu yang Apa urutannya? ya. Bagaimana menyusun? Selalu menyusun struktur dulu baru nomenklaturnya. Nah ini yang membuat ya oke.
Ini udah deket. Saya agak kenceng aja. Struktur dulu sebelum strategi biasanya. Dan ini yang membuat apa yang tadi Pak Anies bilang, di Gota ganti nomenklaturnya, dan akhirnya strateginya tiap tahun cuma FGD, pengumpulan data nggak jelas. Padahal contoh sudah ada. Ya kan, Korea bikin, mungkin Jepang dulu ya, Jepang bikin policy to Japan, Korea punya Hallyu, punya strategi yang cukup komprehensif, dan film ini masuk di salah satu sektor yang sebutnya sebagai konten sektor. Jadi kalau di luar negeri, kalau kita lihat industri kreatif itu ya konten sektor. Cuma di Indonesia yang industri kreatifnya lebih dari 8 sampai 17. Kenapa? Itu karena dulu waktu zaman yang Bu Mari, saya ingat. Karena saya bikin paper buat industri kreatif di Indonesia Pak, 2013 Pak. Dipanggil Bu Mari, saya bilang, Bu, kalau kita mau fokus ke industri kreatif, kita fokus ke IP industri karena itu lokomotif. Yang lain akan ikut jadi gerbong di belakang. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita sudah tentukan strateginya dulu, kita baru harusnya ikutin nomenklatur yang seperti itu. Jadi lebih organik, dan tadi mungkin satu sejalan ya sama yang pernah kita sama oleh Pak Anies. Ya kan. Yang kedua, kebijakan kita dalam memberikan insentif itu menurut saya sampai saat ini kurang tepat sasaran. Kita ambil contoh waktu ada pandemi kemarin, kita mau memberikan bantuan kepada orang yang terdampak pandemi ya, yang nggak ada kerjaan, tapi ujung-ujungnya malah kita memberikan insentif pada pengangguran. Berbeda dengan di Jerman misalnya, insentif ini diberikan melalui perusahaan. Jadi kalau mereka keep their employees, gaji pegawainya dibayar setengah, kalau mereka nambah lagi dibayar setengah lagi. Jadi ini membuat setelah pandemi perusahaannya tetap hidup, dan mereka juga terinspirasi buat ngambil orang lagi gitu. Jadi di Indonesia ini selalu kayak gini, sama waktu kita bicara tax incentive misalnya untuk industri konten, saya nggak nyebutnya film ya karena saya jadi game sebenarnya, saya kerja di film tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Itu selalu langsung diberikan hanya kepada pelaku industri. Kita kemarin lihat di Korea, pintar sekali bagaimana mereka membentuk ekosistemnya. Yang diberikan tax insentif adalah konglomerat yang berinvestasi kepada film, dan ini akan membuat ada ruang-ruang buat berkreasi. Karena jadi sekarang kalau pajak film gitu, film dibuat dengan budget berapa, pajaknya kecil sekali. Tapi satu konglomerat mungkin dia bayar pajaknya aja bisa ratusan miliar bahkan sampai triliunan gitu tiap tahun. Dan itu kalau kita kasih cap maksimum 2% dari payable tax-nya dia untuk diinvestasikan ke industri konten, ini akan menjadi sesuatu yang betul ya gitu. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Terima kasih. Pak Anies mau merespon dulu. Satu isunya tentang regulasi, bagaimana tadi mungkin Pak Anies sebetulnya sudah jelas itu diserahkan kepada yang ngurus. Tapi kedua sebetulnya isu yang mau disampaikan itu adalah bagaimana bisnis berbasis IP. Itu dalam konteks industri kreatif, Mas Ivan Chen menjawab kira-kira mungkin berharap bagaimana pandangan Pak Anies Indonesia dikembangkan dengan bisnis industri kreatif berbasis IP, intellectual property Pak. Iya. Ya, saya sepandangan tentang kita mengembangkan industri berbasis IP, dan ketika bicara tentang itu maka dari mulai proteksi awalnya, pengakuannya sampai bagaimana itu bisa dikembangkan. Jadi on that aspect saya sepakat. Nah, yang perlu dirumuskan barangkali begini, teman-teman sekalian. Kami ini ketika bertugas atau ketika kita jadi dari negara ya, di negara itu harus mengubah attitude-nya menjadi pendengar, menjadi kalau istilah yang sering saya pakai adalah kolaborator
sementara teman-teman menjadi co-creator. Jadi ini namanya kolaborasi. Kami di pemerintahan kolaborator, teman-teman co-creator. Inilah satu level di atas partisipasi. Kalau partisipasi itu teman-teman mengerjakan, negara mengerjakan, tapi nggak ngobrol. Kalau co-creator, teman-teman ikut menjadi bagian dari perumusan kebijakan, menjadi bagian dari melakukan aspek perubahan. Negara yang menyusun, karena otoritasnya ada pada negara. Tapi itu yang saya bilang, menjadi negara itu tidak otomatis punya pengetahuan. Nah, masalahnya banyak yang punya tanda tangan merasa punya pengetahuan, hanya karena punya tanda tangan. Padahal enggak, gitu. Punya tanda tangan itu enggak berarti punya pengetahuan. Nah, kami menawarkan kepada teman-teman attitude itu yang dari usaha membangun industri perfilman kita. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di Jakarta, alhamdulillah transportasi umum di Jakarta ini amat baik. Amat baik. Sekarang boleh teman-teman tanya pada pelaku transportasi umum itu, apakah kami dari pemerintah mendikte? Tidak. Kami bilangnya saya ingin membangun, ini istilahnya sama, ekosistem transportasi umum yang sehat. Itu yang kami katakan. Terus kemudian dikumpulkan pelakunya. Siapa saja pelakunya? Pelakunya itu pengelola. Teman-teman punya, pasti ingat Metro Mini, Kopaja, terus Mikrolet, KWK, sebutlah itu semua, nama-nama itu semua dikumpulin. Itu pertemuan pertamanya, pertemuan pertama paling galak yang saya alami. Benar-benar galak ini kira-kira. Dan sebagian yang galak-galak itu ibu-ibu itu kayaknya. Mereka menceritakan, Pak Anies, pemerintah itu tidak fair. Anda market player, punya perusahaan, tapi Anda regulator. Terjadi konflik of interest. Regulasi yang Anda buat menguntungkan perusahaan pemerintah Anda. Saya bilang, saya bangun ekosistem. Terus duduk bareng-bareng sampai ketemu sistem yang sekarang. Jadi kalau sekarang teman-teman cari bis Metro Mini yang asapnya kuat itu, ya, kalau teman-teman bisa menemukan, saya ajak makan malam, saya traktir. Kalau ketemu saya traktir. Nggak ada, belum ada lagi. Apakah mereka dipaksa untuk keluar? Tidak, dibangun ekosistem sehat. Apa sih yang terjadi? Saya nggak usah ceritain detail di sini karena ini urusan transportasi gitu. Ya, nanti jadinya ganti tema. Tapi saya mau cerita begitu ekosistemnya dibuat sehat, negara komit untuk memberikan anggaran yang cukup, tumbuh usaha itu, sehingga pengelolanya sekarang bisa menggaji supir bulanan, menggaji kernet bulanan, bisa maintenance mobilnya dengan benar. Lalu mereka punya kontrak kerja yang benar dengan pemerintah. Apa yang terjadi? Langsung pada upgrade kendaraan. Jadi upgrade-nya itu bukan perintah, upgrade-nya itu, nah kita sudah bisa sekarang. Dulu tidak. Koplingnya nggak bisa diganti karena pendapatan nggak ada. Remnya nggak bisa diganti karena pendapatan nggak ada. Memang meningkatkan jumlah doa di kendaraan bermotor. Tapi kan tujuan kita bukan tambah orang berdoa di mobil gitu, di bis. Kita ini dalam rangka membuat ekosistem. Begitu ekosistemnya, tapi menjadi mereka pada upgrade mobil, pada ganti. Dan sekarang teman-teman kalau lihat mikrobus, ketemu banyak mikrobus yang pakai AC. Memang ada regulasi itu pakai AC? Tidak. Mereka sendiri bilang sekarang kami bisa beli mobil yang pakai AC. Nggak ada regulasi yang haruskan pakai AC. Ketika ekosistem sehat, maka semua akan tumbuh dengan baik. Itu juga yang saya. Jadi, kira-kira kami tawarkan buktinya nih. Udah dikerjain di Jakarta. Buktinya bangun ekosistem transportasi umum. Nah sekarang ketika amanat itu diberikan di tingkat nasional, maka niat kami adalah bangun ekosistem industri perfilman yang sehat itu. Jadi
dengan sendirinya nanti akan tumbuh. Nah, apakah secara komersial menguntungkan? Ini saya sering dikritik soal subsidinya gede. Ini saya ceritakan subsidinya. Subsidi besar itu di awal. Kapan? Ketika belum banyak penumpang, subsidi diberikan. Alokasi anggaran besar. Begitu kendaraan itu berputar, kemarin aja dalam waktu 3 tahun penumpang di kendaraan umum Jakarta itu dari 350.000 jadi 1 juta penumpang per hari. Begitu jadi 1 juta penumpang per hari, apa yang terjadi? Iklan masuk. Mereka melihat ini sebagai sarana untuk beriklan. Begitu sarana naik lagi angkanya, iklan masuk. Begitu pendapatan, itu namanya non-fare box revenue, pendapatan non-tiket. Nah, pendapatan non-tiketnya meningkat. Begitu pendapatan non-tiketnya meningkat, makin hari makin besar, subsidinya akhirnya bisa dikurangi dan tidak perlu subsidi lagi. Tapi di awal harus ada subsidi, kalau nggak bisa. Jadi itu untuk apa? Kalau dulu mobil itu pancingan dulu pakai solar itu. Ingat ya, dulu mobil suka mogok kasih pancingan itu. Dipancing dulu, pancingannya adalah subsidi. Sesudah itu bergerak mesinnya, kita mundur. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah sehat, negara sudah tidak perlu hadir lagi. Gitu kira-kira ya. Terima kasih. Iya, tadi masih ada waktu kan? Satu ya. Oke, kita mau mengundang sebetulnya teman-teman komentari soal pajak ya sambil ada pertanyaan. Ya, teman-teman profesi. Teman profesi ya, Mas Indra Yanto ada teman profesi ya, Mas Indra Yanto, Sekjen Persatuan Karyawan Film Televisi Indonesia, organisasi pembuat film paling tua di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Gede amat suaranya. Kok kira saya gede banget ya? Mereka baru ini. Terima kasih Pak Anies sudah datang. Pak Anies, saya sepakat apa yang tadi dipaparin sama Mas Anies soal subsidi, soal investasi di sumber daya manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan salah satu bisa menjawab soal ketimpangan, soal link and match yang tadi dibicarakan oleh Mas Gun juga, oleh Mas Anies juga, yaitu apa? Sertifikasi kompetensi. Nah, sejarahnya yang saya tahu sertifikasi kompetensi di bidang perfilman itu dimulai sejak 2012-2013 hingga benar-benar dilakukan lagi 2019 sampai 2020 sebelum COVID. Begitu COVID, maka gejolak sertifikasi kompetensi pun ikut kena wabah COVID sampai orang-orangnya. Dan bagaimana kita mensosialisasikan sertifikasi kompetensi kepada pelaku industri di perfilman, di pertelevisian Indonesia itu jadi pasang naik dan pasang surut, Mas Anies. Kenapa? Karena ini barang baru, di mana fungsi sertifikasi kompetensi itu kan bukan hanya melindungi kita sebagai pekerja, tapi juga melindungi warga negara Indonesia dari pekerja luar, kan begitu ya? Artinya harus disertifikasi. Kenapa? Karena kalau kita bikin film di luar negeri, kita juga ditanya sertifikasi kompetensi kita. Kalau enggak, no, lo nggak bisa kerja di sini. Kira-kira gitu. Nah, sampai saat ini kami memang dibantu sertifikasi kompetensi itu oleh pemerintah, fasilitasi pemerintah. Tapi itu tadi pasang naik, pasang surut. Kalau datanya nih Pak, dari sekitar 64.000 pekerja, itu baru sekitar 1.300 orang yang sudah disertifikasi kompetensi. Dan memang karena ini barang baru, akhirnya kan juga mempertanyakan apa sih fungsi sertifikasi kompetensi dari pelaku pekerja industri film dan televisi di Indonesia. Kami nggak sungkan-sungkan untuk menjelaskan apa fungsinya. Nah, keinginan kami sih Pak sebenarnya, yuk kita push sertifikasi kompetensi ini. Gimana caranya sekitar 64.000 pekerja televisi dan film di Indonesia
itu benar-benar tersertifikasi. Mungkin juga termasuk ke pengajar, dosen, SMK, guru SMK dan seterusnya, supaya ini terjadi link and match. Lalu yang kedua adalah regulasinya, Pak. Kalau ini sudah ada sertifikat kompetensinya, kalau ini tidak bisa dipakai karena tidak ada regulasinya, maka ini kan juga akan sia-sia ya. Kenapa? Karena regulasi ini kan ada pengawasan, ada evaluasi, lalu ada mungkin tanda petik semacam punishment. Bayangan kami, jika sebuah produksi film dibuat, apakah dia layak atau tidak, mungkin juga bisa dilihat dari sertifikasi kompetensi pekerjanya. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah membangun industri film Indonesia yang berkualitas. Itu, Pak Anies, makasih atas kesempatannya. Terima kasih, Mas Indra. Silakan. Ya, Mas Indra, makasih. Saya setuju soal sertifikasi ini, Mas. Nah, yang perlu kita sampaikan begini, harus memastikan bahwa entitas yang nanti memberikan sertifikasi itu entitas yang berani menjaga prinsip meritokrasi. Karena sertifikasi itu adalah wibawa industri. Ketika sertifikasi itu keluar untuk siapa saja, tanpa keseriusan soal merit, maka dia tidak lagi berwibawa. Dan itu akan berpengaruh kepada nama baik kita. Jadi ini kami temukan ketika kita berbicara tentang ijazah. Ijazah itu kan sebetulnya sertifikasi. Bahwa dengan diberikan ijazah, maka dia bisa dikatakan sudah memenuhi persyaratan kompetensi ABCDFG. Nah, kita sekarang sering menemukan situasi di mana private sector itu terima ijazah, tapi tidak langsung mau diterima, diuji dulu nih anak. Diuji dulu, dites dulu. Kenapa? Karena dia tidak percaya pada selembar ijazahnya. Asli itu ijazahnya. Iya. Ini kalau ngomong ijazah juga tuh ramai itu. Tapi maksud saya itu beneran ini ngomong soal sertifikasi. Nggak ada selepet, ini beneran ngomong soal itu. Jadi supaya ini wibawa itu. Jadi ketika mengatakan Anda ijazahnya apa? Ijazahnya S1, ijazahnya S2, ijazahnya S3. Itu terbayang, oh berarti jenjang Anda kira-kira di sini kan gitu. Gitu kan kira-kira. Tapi kan kita sering ketemu. Ini maksud saya apa? Di balik proses sertifikasi betul-betul harus ada penjagaan merit system di badannya. Lalu yang kedua soal regulasinya, tentu harus ada regulasi yang mendukung agar mereka-mereka yang memiliki sertifikasi itu bisa mendapatkan status penghormatan yang setara dan pengakuan di tingkat global. Pengakuan di tingkat global itu harus negara yang mengusahakan, sehingga apa yang disertifikasikan kita itu diakui di tingkat dunia. Ini menurut saya perlu kita lakukan. Jadi mungkin ya Mas Indra, kalau persatuan karyawan film dan industri itu membuat, maka dia harus bisa membebaskan diri dari interest group yang mewakili anggota menjadi entitas yang mewakili publik. Karena sertifikasi itu mewakili publik untuk memastikan bahwa kompetensinya memenuhi, gitu ya. Oke, itu Mas jawaban saya terhadap Mas Indra. Ya, satu mungkin tadi ya Mas Indra ya. Mas Indra itu tadi gini ya, Pak Anies. Itu sudah jalan, tapi nggak ada polisinya, gitu. Sehingga pendekatan jumlah dan mutu itu nggak bisa kita capai dengan Ya, ini masuk yang 4 hal tadi Mas, barangkali.
Tadi kan saya bilang, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita koreksi, apa yang harus kita hentikan, dan apa yang harus kita buat. Kalau belum ada ya kita buat, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Begitu berkali-kali. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membangun ekosistem yang sehat, maka objektif dalam penyusunan kebijakan itu memang harus diubah. Seringkali kita di dalam pemerintahan itu menyusun objektifnya itu bukan membangun ekosistem, tapi melaksanakan sebuah ide, melaksanakan sebuah rencana. Padahal ya kalau bicara ekosistem itu kita tidak berbicara tentang melaksanakan 1-2 hal, tapi membangun sebuah iklim yang sehat. Ini mindsetnya berbeda. Jadi siap Mas, kalau memang itu diperlukan, ya itu dibuatkan, gitu ya. Baik, Ini tadi soal pajak nih, ya. Ya. Sebelum saya jawab soal pajak nih, menurut saya kegiatan kebudayaan itu jangan dipandang sebagai sebuah aktivitas mencari penghidupan. Kegiatan kebudayaan itu adalah sebuah kehidupan itu sendiri. Jadi cara pandang negara itu harus beda terhadap kegiatan kebudayaan. Karena itu saya termasuk yang berpandangan bahwa negara itu harus membangun fasilitas agar kegiatan kebudayaan itu bisa tumbuh berkembang tanpa ada beban pembiayaan. Negara justru harus hadir menanggung biaya untuk kegiatan kebudayaan. Jadi cara pandangnya itu, ini saya beri contoh Mas. Saya waktu itu melihat retribusi di Jakarta. Terus ketika misalnya GOR itu bayar berapa untuk latihan teater? Saya bilang, harus bayar latihan teater. Saya bilang, kenapa harus bayar latihan? Ya ini aturannya begitu Pak. Ya tahu, aturannya bikin siapa? Gubernur. Anda lagi ngobrol sama siapa? Gitu. Nah, saya ngobrol gubernur. Ini, kalau ada anak-anak mau latihan teater, saya sudah bersyukur kalau perlu dikasih uang transport anak latihan teater itu. Ada anak mau latihan teater, negara tuh harusnya seneng, bukan malah ditanggung biayanya. Dan teman-teman boleh cek, ketika saya bertugas di Kemdikbud, itu seluruh gedung di Kemdikbud boleh dipakai latihan SMP, SMA manapun juga secara gratis. Dan mereka senang kalau latihannya di Kemdikbud. Kenapa? Lokasinya di Jalan Sudirman. Selesai itu pada makan-makan di sebelahnya tuh. Kan ada mall tuh di sebelahnya. Loh, kapan coba bisa latihan di Jalan Jenderal Sudirman tanpa bayar coba? Loh, negara punya fasilitas sebesar itu, kenapa tidak diberikan gratis kepada semua anak dari sekolah manapun untuk latihan di situ? Fasilitas negara yang kita miliki ini, bayangkan kita bangun lalu kosong, lalu ketika ada kegiatan kebudayaan mau pakai suruh bayar. Itu di mana logiknya? Karena itu saya tidak masuk akal Taman Ismail Marzuki diharuskan untuk meningkatkan biaya sewanya hanya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Harus akal. Menurut saya juga harus diturunkan. Jadi, dan ini sebenarnya komitmen dari awalnya adalah itu dipakai untuk kegiatan kebudayaan tanpa memberikan beban kepada pelaku seni budaya. Jadi, ini saya bicara cara pandang negara. Nah, di mana negara mendapatkan kegiatan pendapatan? Kegiatan aktivitas komersial. Kegiatan komersial yang memang berorientasi pada profit, disitulah kemudian negara mengambil sebagian dari pendapatannya untuk pajak. Karena ada nilai tambah finansial yang diperoleh, dan nilai tambah finansial itu sebagian diserahkan kepada negara, sebagian kembali kepada yang berinvestasi. Itu logik sederhananya. Tapi kalau kegiatan kebudayaan itu justru harus berbeda. Ini cara pandang awalnya, Mas. Bapak sekalian, kenapa kok ini penting? Saya melihat makin kita itu berada di dalam leadership yang mengelola banyak urusan, maka makin merujuk kepada nilai dan etika. Karena yang nanti akan menerjemahkan itu badannya beda-beda. Semua badan itu harus paham
ideologinya. Ini yang saya sebut sebagai ideologi. Jadi kalau orkestra itu pemain instrumennya ada puluhan, tapi mereka mengikuti pada garis partitur yang dibuat oleh dirigen, dan semua nanti bekerja dengan kreativitasnya masing-masing, tapi dasarnya itu ada partitur yang dibuat. Nah, itu sebabnya filosofi ini itu harus ada. Kalau itu tidak ada, maka nanti yang pada main di dalam bidang masing-masing itu akan keluar dengan nadanya sendiri-sendiri. Dan kalau muncul dengan nadanya sendiri-sendiri, tidak ada itu simfoni. Nggak terjadi itu simfoni. Nah, dari situ kemudian terkait soal pajak. Jadi pajak ini justru harus diberikan kelonggaran untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat pengembangan kebudayaan. Karena disitulah kekuatan kita, dan itu memberikan insentif untuk bisa tumbuh berkembang karya-karya kebudayaan kita. Gitu ya jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Tadi sudah kasih waktu terakhir satu, tapi boleh nggak nih Pak Gunawan kayaknya mau menyampaikan sesuatu ya? Karena kalau boleh sempat aja Mas, saya udah di ini, udah disemprit-semprit di WA dokter saya tadi. ya Pak Gun terakhir habis Pak Gun aja. Apa? Iya. Ya, sebetulnya apa yang kami harapkan tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Anies dan di 5 babak tadi itu cukup lengkap sebetulnya ya. Dan kami sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan 5 babak itu bisa di dalam mengembangkan perfilman Indonesia. Yang paling concern kepada saya bahwa adalah kesejahteraan Pak. Saya sangat, karena kami sebetulnya ini banyak yang hadir yang umurnya sudah 72 itu ya, di atas itu sangat ya, dan kami sangat mendukung itu. Insya Allah semoga Pak Anies menjadi presiden dan itu bisa terlaksana, dan ini akan kami sangat merasakan Pak bahwa banyak teman-teman kami yang saat ini tidak bisa lagi bekerja tetapi tidak diperhatikan. Kemarin barusan ada Jos Kamarula, salah seorang DOP kita yang mendapatkan apresiasi penghargaan di dunia internasional dan sangat menyedihkan kehidupannya sekarang. Ya, itu menurut saya negara harus hadir untuk. Kebetulan saya sebagai ketua umum KFT ini sangat merasakan itu, bagaimana teman-teman itu tidak terperhatikan setelah dia memberikan banyak hal terhadap bangsa ini gitu. Dan teman-teman saya pikir ini mendukung 5 babak tadi itu, kami berharap sekali sehingga kesejahteraan kami. Terus ada lagi satu saya mau challenge nih Pak, ini di luar dari semua ini, kami punya gedung perfilman di gedung MT Haryono itu setengahnya dibiayai oleh uang kami masyarakat film, tetapi sekarang dikelola, diambil oleh negara. Seandainya nanti itu Pak Anies menjadi presiden, semoga itu dikembalikan kepada kami. Itu Pak. Terima kasih banyak. Sampai mikrofon aja jatuh Mas. Saya mau cerita sedikit ini. Saya ini terus terang paling heran dengan statement itu milik negara. Oke, kenapa? Karena ketika aset itu digunakan untuk kepentingan publik, maka pencatatan itu menjadi minor. Karena itu dipakai tuh, kecuali aset itu digunakan untuk kegiatan komersial. Tapi kalau aset itu digunakan untuk non komersial, ini saya cerita sedikit Mas, attitude yang kami jaga. Aset kami bila dipakai di sekolah
bila dipakai jadi sanggar, maka kami itu bersyukur karena negara dibantu di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, nah yang problem itu pemeriksaan nih. Pemeriksaan selalu bertanya asetnya ketika digunakan oleh pihak ketiga memberikan pendapatan yang setara atau tidak. Itu kira-kira begini, lokasinya di Jalan Gatot Subroto, lalu disandingkan dengan gedung-gedung perusahaan swasta yang memberikan return. Loh, negara itu tidak mencari pendapatan dari transaksi dengan rakyat dalam penggunaan aset. Kita harus melihat aset itu memberikan manfaat apa, bukan memberikan profit apa. Itu beda. Tapi ketika aset itu dipakai untuk profit, maka kita berubah behaviornya. Saya menangani banyak kasus di Jakarta ketika hasil pemeriksaan mengatakan bahwa aset ini tidak memberikan pendapatan yang cukup ketika dipinjamkan ke pihak ketiga, kan dipinjamkan statusnya, dan kemudian diberhentikan, nggak bisa dipakai lagi. Ini yang menurut saya harus dikoreksi, dan koreksinya itu bukan hanya di tingkat eksekutif kementerian, tapi koreksinya juga sampai ke BPK. Karena yang membuat perilaku Kementerian Pemda dan lain-lain itu adalah hasil pemeriksaan dari BPK yang menyatakan bahwa aset ini tidak memberikan pendapatan yang setara. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita terhadap aset milik negara, bukan memberikan profit tapi memberikan manfaat. Nah, yang bisa memberikan manfaat bisa banyak pihak. Menentang status. Kalau menurut saya begini, begitu sampai kepada status, bila kalau tidak salah itu kan dulu mendapatkannya juga dari para sinias ya, sebetulnya ya, uang orang-orang film, dibuatkan kajiannya sehingga menjadi dasar yang legal. Kemudian dari kajian itu pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kajian A, B, C, D, F, G, maka dibuat kebijakan A, B, C, D. Tinggal selesai. Dan begini loh teman-teman, ini kan bukan diserahkan kepada perusahaan Korea, bukan? Ini kan bukan diserahkan pada perusahaan dari Singapura, bukan? Ini kan dikelola oleh orang-orang kita sendiri yang mau memajukan perfilman, bukan? Kenapa kita jadi memandangnya seperti entitas yang kita harus berkontrak? Saya ini merasa jadi negara itu harus rahim, harus rahman. Jangan kita itu rahim dan rahman pada yang besar-besar aja. Yang besar kasih tanah sebesar-besarnya, dapat tanah sebesar-besar. Tapi kalau yang kecil, aset negara itu susah sekali. Tapi yang gede-gede cepat sekali dapat HGU itu. Memang susah sekali dapatnya. Jadi saya ingin sampaikan, ini bukan kaitan dengan debat ya. Ini kaitannya dengan soal. Saya mengatakan itu berkali-kali. Kenapa untuk rakyat kecil kita ini selalu picky, sangat hitung-hitungan, tapi kalau yang sama yang gede kita nggak hitung-hitungan. Ini menurut saya harus dirubah mindset ini. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Anies. Saya tahu pasti dengan Bapak Ibu perlu waktu banyak, tapi saya Pak Anies juga harus kita menyudahi ini. Terima kasih Pak Anies. Saya tahu pasti teman Bapak Ibu perlu waktu banyak, tapi sayang Pak Anies juga harus kita menyudahi ini. Ini minta maaf sekali. Seharusnya itu tadi kita sudah mulai jam 10, jadi agak geser terlalu jauh. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir, ya. Jadi karena kalau kita daftar itu isu yang harus kita selesaikan, stoknya banyak sekali. Tapi ingat-ingat apa pegangannya, bangun ekosistemnya. Tadi Mas Gun saya belum jawab soal kesejahteraan. Top leadership jangan melakukan micromanagement, don't do it. Karena begitu melakukan micromanagement rusak tatanan. Dia melakukannya micro question. Bangun ekosistem. Contohnya ya Jakarta aja.
Saya tidak pernah mengatakan bahwa supir-supir harus sejahtera, enggak. Bangun ekosistemnya, sekarang semua supir sejahtera. Temuin aja semua supir mikrolet, tanyakan itu. Mereka pasti bilang sekarang sejahtera. Tapi kalau saya terlibat intervensi, supir mikrolet disejahterakan upahnya sekian, oh enggak jalan tuh. Malah enggak jalan. Bangun ekosistem, bangun ekosistem, bangun ekosistem. Gitu ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Anies. Aplaus yang meriah buat Pak Anies. Terima kasih Pak Anies, teman-teman, Bapak Ibu. Pak Anies bilang ini bukan pertemuan yang pertama, insya Allah kita akan ketemu lagi. Bukan yang terakhir Pak. Ini bukan pertemuan yang terakhir ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak dialog hari ini kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita ada menarik banyak manfaat daripada dialog hari ini dan kita sudahi dialog ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya serahkan kepada Mbak Dewi. Pembawa acara, silakan Mbak. Terima kasih Mas Naswan. Dan selanjutnya sebelum acara ini kita sudahi, pemberian cenderamata dari KFT, Persatuan Karyawan Film dan Televisi, Bapak Indrayanto Kurniawan MSN, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Boleh tepuk tangannya? Ya, kita siap-siap untuk foto bersama. Abah Anies. Iya, boleh dipersilahkan dari sahabat Abi, Mas Abinya sendiri. Boleh naik ke atas panggung. Dan para hadirin silakan. Oke. Nanti kita foto dari arah panggung dan belakang panggung ya, dari arah peserta diskusi. Yang lain boleh, mohon maaf. Iya. Kita akan foto bersama, mohon maaf. Boleh sebentar. Kita akan foto bersama Bapak Anies dengan para sahabat Abi. Iya, kita akan foto bersama, dikoordinasikan oleh panitia nih. Jangan masing-masing dulu kayaknya ya. Waduh. Oke, sebentar. Ayo, biar terkendali nih. Gimana? Oke. Eva. Coba ibu bapak turun dulu sebentar ya, nanti Pak Anies foto bareng-bareng.
Coba yang turun, yang lain coba turun dulu, nanti Pak Anies dari panggung foto bersama-sama. Yang lain turun ke bawah. Tolong turun dulu ya. Tolong bapak-bapak turun ke bawah. Bapak, Pak Anies di tengah sini, jadi yang lain turun. Yang lain turun. Nanti Pak Anies menghadap ke sana, foto ke belakang. Semua ya, foto belakang ya. Yang lain turun. Yang mau foto di belakang silakan. Ada di belakang silakan. Akan kita mulai, siap. Akan kita mulai, turun ya, tolong biar cepat. Pak Anies punya waktu. Pak Anies tidak punya waktu, cepat. Oh gitu, jadi menurut Pak Anies. Oh siap, Pak Anies foto dulu, siap. Baik. Silakan yang foto silakan. Di depan Pak Anies. Siap, 1, 2, 3, iya. Kalau mau foto silakan. Ya mohon maaf karena Bapak Anies tidak bisa lama. Ya, masih ada kegiatan.